Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang lagu daerah kelas 8 semester 2 untuk pelajaran seni dan budaya. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Marilah kita mulai membahas lagu daerah kelas 8 semester 2 untuk pelajaran seni budaya. Adapun menu pada materi kita ini adalah pertama kompetensi, materi, evaluasi, referensi, dan rangkuman. Adapun kompetensinya pada materi kita kali ini adalah yaitu pertama, memahami teknik dan gaya lagu daerah dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Yang kedua, menyanyikan lagu-lagu daerah dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Sedangkan materi kita terdiri dari pertama, pengertian lagu daerah, jenis-jenis lagu daerah, ciri-ciri lagu daerah dan keunikannya. Keempat, unsur-unsur lagu daerah. Yang kelima, teknik menyanyikan dan memainkan instrumen lagu daerah. Untuk materi pengertian lagu daerah. Adapun pengertian lagu daerah yaitu jenis lagu yang ide penciptaannya berdasarkan atas budaya dan adat istiadat dari suatu daerah tertentu. Di dalam lagu tersebut terkandung suatu makna, pesan untuk masyarakat, serta suasana atau keadaan masyarakat. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah setempat. Kemudian, ciri-ciri lagu daerah dan keunikannya. Lagu daerah setempat adalah lagu yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah. Lagu daerah di Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah sederhana. Lagu daerah biasanya bersifat sederhana, baik melodi maupun syairnya. Tangga nada yang digunakan kebanyakan tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 5 nada berjenjang. Kemudian yang kedua yaitu ciri-cirinya bersifat kedaerahan, yaitu lirik syair lagu daerah sesuai dengan daerah atau dialek yang bersifat lokal karena lagu daerah tumbuh dari budaya daerah. Lagu daerah setempat syairnya bersifat kedaerahan sehingga artinya hanya dimengerti oleh daerah tersebut. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu bersifat turun-temurun, di mana lagu daerah pengajarannya bersifat turun-temurun dari orang tua kepada anaknya atau dari nenek kepada cucunya. Lagu daerah biasanya diciptakan dalam kondisi alam di daerah tersebut dan dinyanyikan pada saat-saat anak bermain atau dolanan. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya adalah bersifat jarang diketahui penciptanya, di mana lagu daerah mempunyai karakter turun-temurun karena penciptanya jarang diketahui, tidak tertulis, dan sifatnya bukan semata untuk tujuan komersil. Lagu daerah kebanyakan dinyanyikan hanya pada saat bermain, musim panen, waktu senggang, atau meninak bobokkan anak. Berikutnya, jenis-jenis lagu daerah. Adapun jenis-jenis lagu daerah di sini terdiri dari yang pertama di daerah Aceh. Contohnya seperti lagu Bungong Jumpa, Lembah Alas. Kemudian daerah Bali ada lagu Dewa Ayu, Jangger, Meong Meong, dan Ratu Ano. Kemudian daerah Banten contohnya Dayung Sampan, Tong Saraka. Daerah Bengkulu, Lalan Belik, Sungai Suci,
umang-umang. Daerah Gorontalo contohnya Binda Biluhuta, dabu-dabu. Daerah Jakarta contohnya jali-jali, lenggang kangkung, dan ondel-ondel. Kemudian daerah Jambi contohnya seperti lagu daerah Batanghari, Pinang Muda, Selendang Mayang, Timang-timang anakku sayang. Kemudian di daerah Jawa Barat contohnya Bajing Luncat, Nenun, Tokecang, Warung Pojok. Kita lanjut. Di daerah Jawa Tengah seperti Gundul-gundul pacul, Ilir-ilir, Jamuran, Jaranan. Jawa Timur seperti Gai Bintang, Keraban Sape, Tanduk Majeng. Ke Kalimantan Barat seperti Cik Priok. Pada Kalimantan Selatan contohnya Ampar-ampar pisang, Sapu tangan, Bapuncu ampat. Pada Kalimantan Tengah seperti Kalayar, Naluya, Tumpi Wayu. Sedangkan pada Kalimantan Timur seperti Indung-indung, Oh adingku. Pada daerah Lampung seperti Cangget Agung, Lipang Lipandang. Kemudian pada daerah Maluku, Burung kakak tua, Mande-mande, rasa sayang. Sedangkan pada daerah Nusa Tenggara Barat ada lagu More, Orlen-orlen, Tutu kuda. Berikutnya, pada daerah Tenggara Timur terdiri dari lagu Desaku, Orere, Potong Bebek Angsa. Kemudian pada daerah Papua ada seperti lagu Apuse, Yamko Rambe Yamko. Di daerah Riau seperti Soleram, Zapin Lasmana Rai di Laut, Zapin Pantai Solok. Pada Sumatera Barat contohnya Anak Doro, Mainang, Paku Gelang, Rangtalu. Kemudian pada daerah Sumatera Selatan ada Cuk Mak Ilang, Dek Sangke, Kabile-bile. Kemudian Sumatera Utara, Butet, Ketabo, Mariam Tomong, Tak Tong Tong. Sedangkan di daerah Sulawesi Selatan seperti Anak Kukang, Ati Raja, Mak Rencong, Pakarena. Sulawesi Utara, Gadis Taruna, O Inani Keke, Tan Mahurang. Sulawesi Selatan, Tondok Kadadiangku dan Topi Gugu. Kemudian Sulawesi Tenggara, Pia Tawa-tawa dan Tanah Wulio. Kemudian yang terakhir yaitu di daerah Yogyakarta terdiri dari lagu Pitik Tukung, Sinom, Suwe Ora Jamu, Te Kate Dipana. Berikutnya adalah unsur-unsur lagu daerah. Unsur-unsur dalam lagu daerah secara umum, unsur-unsur musik terdiri atas bunyi, irama, melodi, harmoni, tekstur musik, bentuk musik, dan stil atau gaya musik. Unsur bunyi meliputi intonasi, dinamik, dan warna nada. Di dalam unsur-unsur musik daerah memiliki perbedaan antara daerah yang satu dengan yang lain. Namun, ada unsur pokok yang hampir sama di dalam setiap musik daerah, yaitu nada, melodi, ritme, harmoni, dan syair. Dalam pelajaran ini, unsur-unsur musik daerah yang akan dibahas yaitu nada, irama, tempo, dan dinamik. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah nada. Secara umum, nada dipahami sebagai tinggi rendahnya bunyi dalam musik. Ada juga yang menyebut tangga nada atau laras. Nada merupakan unsur musik yang paling utama. Kedudukan nada begitu vital dalam musik karena mengandung pengertian berolah vokal. Nada adalah bunyi yang beraturan, yaitu memiliki frekuensi tunggal tertentu. Dalam teori musik, setiap nada memiliki tinggi nada tertentu menurut frekuensinya ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Kita lanjut. Yang kedua adalah irama. Ritme atau irama adalah gerak teratur karena munculnya aksen secara
tetap. Keindahan irama lebih terasa karena adanya jalinan perbedaan nilai dari satuan-satuan bunyi. Ritme ini merupakan aliran ketukan dasar yang teratur mengikuti beberapa variasi gerak melodi. Ritme dapat kita rasakan dengan mendengarkan lagu secara berulang-ulang. Pola irama musik memberikan perasaan ritmis karena pada hakikatnya irama adalah yang menggerakkan perasaan yang erat hubungannya dengan gerak fisik. Setiap ragam musik daerah menghasilkan pola irama dan warna yang berbeda sehingga kita mengenal berbagai macam irama seperti ada irama gamelan, ada irama Melayu, dan ada irama gambus. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah dinamik. Dinamik adalah keras lembut lagu dan perubahannya. Tanda dinamik dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanda dinamik lembut. Contohnya, ada piano atau P artinya lembut. Yang kedua, pianissimo atau PP artinya sangat lembut. Yang kedua, tanda dinamik sedang. Contohnya, mezzo piano atau MP agak lembut, mezzo forte atau MF agak keras. Yang ketiga, tanda dinamik keras. Contohnya, forte atau F keras, fortissimo atau FF artinya sangat keras. Untuk menunjukkan perubahan tempo, dipakai istilah sebagai berikut. Yang pertama, crescendo atau crash, artinya berangsur-angsur makin keras. Yang kedua, decrescendo, artinya decrease, artinya berangsur-angsur makin lembut. Ketiga, subito forte atau SF, artinya tiba-tiba keras. Yang keempat, subito piano atau SP, artinya tiba-tiba lambat. Selanjutnya, yang keempat adalah tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu. Ukuran untuk menentukan tempo adalah beat. Beat yaitu ketukan dasar yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Misalnya, sebuah lagu memiliki beat MM70, artinya dalam 1 menit terdapat 70 ketukan. Dan dalam 1 ketukan dinyatakan dengan notasi 1/4. MM artinya singkatan dari metronome Mälzel. Metronome adalah alat pengukur tempo. Sedangkan kata Mälzel diambil dari nama pencipta alat tersebut pada tahun 1815. Selanjutnya, tanda tempo dibagi menjadi tempo lambat, sedang, cepat, dan perubahan. Yang pertama, tanda tempo lambat. Terdiri dari A. Largo, artinya sangat lambat, luhur, dan agung. B. Adagio, artinya sangat lambat dengan penuh perasaan. C. Grave, artinya sangat lambat dan sedih. D. Lento, artinya sangat lambat dan berhubungan atau melandai. Yang kedua, tanda tempo sedang. Terdiri dari A. Andante, artinya sedang, cepat seperti orang berjalan. B. Andantino, artinya lebih lambat dari andante. C. Moderato, artinya sedang cepatnya. Kemudian D. Allegro moderato, artinya agak cepat dari moderato. Berikutnya, ketiga, tanda tempo cepat. Terdiri dari allegro artinya cepat, B. allegretto artinya agak cepat, C. presto artinya cepat sekali dan tergesa-gesa, D. vivace artinya cepat, lincah, hidup, tangkas. Yang keempat, tanda tempo perubahan. Terdiri dari A. Tanda tempo perubahan memperlambat, seperti A. ritenuto artinya makin lama makin lambat. B. Retard atau ritardando artinya makin lambat perlahan-lahan.
C. Tempo. Artinya, tempo harus kembali ke tempo semula setelah beberapa kali menjalani perubahan. B. Tanda tempo perubahan mempercepat, seperti A. Asal atau acelerando, artinya makin lama makin dipercepat. B. String atau stringindo, artinya makin lama makin cepat dan tergesa-gesa. Selanjutnya, teknik menyanyikan dan memainkan instrumen lagu daerah. Teknik menyanyikan lagu daerah. Paduan suara merupakan bentuk penyajian musik vokal yang dihadirkan oleh suatu grup. Dapat menggunakan satu suara atau unisono, dua suara atau lebih. Gaya musikal adalah ciri khas atau karakteristik musikal dari beberapa kondisi. Maka, setiap wilayah memiliki gaya yang berbeda-beda. Seperti 1. Gaya lokal, yaitu karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lain. Kemudian, pada era globalisasi disebut entitas lokal jenius. Kemudian yang kedua atau yang B, yaitu gaya individual, yakni tipologi karakteristik seseorang tokoh yang menciptakan lagu daerah, sehingga berbeda dengan pencipta lagu lainnya. Yang ketiga atau C, gaya periodik. Gaya periodikal adalah tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal. Adalah tipologi karakteristik yang dapat dibedakan dari berbagai bentuk karya musikal yang ada. Contohnya pada musik Betawi dalam gambang kromong lagu sayur, dengan lagu pobin atau dalam keroncong tugu antara keroncong asli, langgam, dan stampul. Kita lanjutkan. Dalam menyanyikan lagu dan mengiringi lagu, perlu mengetahui beberapa teknik dasar yang harus dikuasai, agar suara yang dihasilkan dan permainan musik yang ditampilkan akan terdengar sesuai dengan notasi-notasi serta simbol-simbol yang tertera pada partitur lagu serta akan terdengar merdu. Sebelum mengenal beberapa teknik dasar menyanyi dan teknik dasar mengiringi lagu, kita mengenal bunyi pada seni musik. Bunyi pada seni musik dibedakan menjadi dua, yaitu ada bunyi yang dihasilkan alat musik dan ada bunyi yang dihasilkan oleh suara manusia. Ada satu jenis musik lagi, yaitu penggabungan musik instrumental dan vokal. Alat musik atau instrumen di sini berfungsi sebagai mengiringi sebuah nyanyian. Kita lanjutkan. Berikut teknik menyanyi dan mengiringi lagu. Yang pertama, teknik vokal. Adapun teknik vokal yang harus dikuasai tersebut antara lain intonasi, artikulasi, dan pernapasan. Sekarang kamu akan mempelajari teknik vokal lainnya. Yang pertama, ekspresi, disebut juga penjiwaan lagu. Hal ini lebih ditekankan pada kemampuan penyanyi menyesuaikan isi dan jiwa lagu sesuai dengan kehendak pencipta. Berikut beberapa hal yang harus diketahui oleh seorang penyanyi. Yang pertama, harus menguasai materi lagu. Yang kedua, mengerti isi lagu. Yang ketiga, menerapkan phrasing dengan baik. Kemudian yang keempat atau yang ke-D, memahami tanda-tanda yang terdapat dalam lagu. Contohnya, tanda tempo, tanda dinamik, dan tanda ekspresi. Baiklah, kita lanjut lagi. Yang kedua disebut namanya phrasing, yaitu teknik pemenggalan kalimat lagu dan pengucapan kata yang jelas. Phrasing berhubungan erat dengan teknik pernapasan. Pemenggalan kata yang tidak tepat akan memiliki arti atau makna yang berbeda. Kemudian yang B, teknik mengiringi lagu. Lagu dapat diiringi menggunakan alat musik ritmis dan melodis. Alat ritmis berfungsi membawa irama lagu, sedangkan alat musik melodis berfungsi membawa melodi. Iringan sebuah lagu biasanya terdiri atas bagian-bagian berikut. 1. Intro, yaitu
melodi pembuka sebelum lagu dimulai. 2. Lagu. 3. Interlude, yaitu musik atau melodi di tengah lagu. Kemudian yang keempat, coda, yaitu sebagai penutup lagu. Kita lanjutkan. Teknik vokal yang sudah dipelajari ini dapat digunakan sebagai bekal dalam menyanyikan sebuah lagu. Setiap jenis lagu memiliki ciri khusus, sehingga cara menyanyikannya memiliki perbedaan. Teknik membawakan lagu daerah pada umumnya menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu setempat. Sehingga teknik ucapan atau artikulasi harus dibawakan sesuai dengan dialek setempat. Baiklah anak-anak, pembahasan kita kali ini sudah berakhir, mulai dari pengertian lagu daerah, ciri-ciri lagu daerah dan keunikannya, jenis-jenis lagu daerah, unsur-unsur lagu daerah, dan teknik menyanyikan dan memainkan instrumen lagu daerah. Selanjutnya yaitu evaluasi. Adapun evaluasinya yaitu menjawab pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Apa yang dimaksud dengan lagu daerah? 2. Apa saja karakter lagu daerah? 3. Mengapa lagu daerah kurang diminati oleh anak-anak muda? 4. Tangga nada apa yang sering dipergunakan untuk lagu-lagu daerah? Kelima, berilah contoh yang termasuk tanda tempo sedang. Untuk referensi untuk rangkuman pada pembahasan kita kali ini adalah yaitu lagu daerah diartikan sebagai jenis lagu yang ide penciptaannya berdasarkan atas budaya dan adat istiadat dari suatu daerah tertentu, di mana ciri-ciri lagu daerah itu antara lain bersifat sederhana, kedaerahan, turun-temurun, dan jarang diketahui penciptanya. Sedangkan unsur-unsur lagu terdiri dari ada nada, irama, dinamik, dan tempo. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini anak-anak semakin memahami apa yang dimaksud dengan lagu daerah. Baiklah anak-anak, demikian pembahasan kita kali ini tentang lagu daerah kelas 8 semester 2 untuk pelajaran seni budaya. Sekian dari saya, sampai jumpa pada pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.